Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Suara seseorang yang berteriak di padang gurun. Suara siapakah dan siapa yang menangis? Mengapa dia menyebutnya padang gurun? Kristus akan datang dan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Apakah itu satu atau dua baptisan? Apakah satu kelompok atau dua kelompok orang? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran ini kita telah mencapai Injil Yohanes pasal 1. Hari ini semoga kita akan mempelajari ayat 19 sampai 37. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Ayat. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang semua. Tuhan memberkati. Saudara Yosef, setiap hari Senin kita biasa membaca beberapa pesan yang dikirimkan pemirsa kepada kami. Di situs semuakitabsuci.com dan di Facebook, dan juga sebagai komentar pada episode kami yang disiarkan lewat YouTube. Salah satu pesan yang kami terima adalah dari Saudari Nadia dari Prancis. Dia berkata, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat hidup saya, dan saya berterima kasih kepada Tuhan yang mencerahkan saya berkat program-program Anda. Saya belajar banyak dari program Semua Kitab Suci. Saya berterima kasih atas semua pelayanan Anda. Saya meminta Anda untuk berdoa khususnya untuk putra saya Dani dan Kevin, apalagi mereka masih dalam usia yang remaja. Saya di dalam Kristus jadi saya tidak takut. Saya punya permintaan lain dan itu adalah untuk mohon mengirimkanku sebuah Alkitab jika memungkinkan. Saya menyapamu dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Dia mengirimi kami alamatnya. Kami sangat senang menerima pesan Anda. Kami akan berdoa untuk putra-putra Anda memohon agar Tuhan menarik mereka untuk mengenal Dia. Dan kami akan mencoba mengirimkan Alkitab yang merupakan hadiah paling berharga ke alamat yang sudah Anda cantumkan di surat ini. Kami menerima pesan lain dari pemirsa yang mengatakan, untuk Saudara Ayat Zarif, salam Kristiani. Saya telah menerima permohonan saya, yaitu sebuah Alkitab, dan saya juga menerima pesan berharga Anda. Saya berterima kasih atas dukungan Anda yang luar biasa. Dan saya berdoa semoga Tuhan melindungi Anda dan seluruh staf Semua Kitab Suci. Dan semoga Tuhan membantu Anda memperkaya kehidupan spiritual semua pemirsa untuk memperkuat iman mereka dan meningkatkan pelajaran Alkitab mereka. Saudaramu dalam Tuhan, Asur Ishak. Kami juga sangat senang menerima pesan Anda, Saudara Asur, dan kami senang Anda menerima sebuah Alkitab. Saya mendorong Anda untuk berpegang teguh pada Alkitab setiap hari, dan saya yakin bahwa firman Tuhan akan menaungi Anda juga. Anda tidak akan meninggalkannya. Satu pesan terakhir adalah dari seorang bernama Fadi Daud. Dia berkata, saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati Anda untuk pekerjaan besar ini, yang saya anggap sebagai ensiklopedia lengkap Injil Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin tahu, mohon jika mungkin mengunduh episode ke MP3, sehingga kita dapat mendengarkannya tanpa harus mengakses internet. Terima kasih atas usaha yang luar biasa ini. Ya, ada pilihan di YouTube untuk mengunduh episode sebagai audio ke file MP3. Kami juga dapat mengirimkan Anda petunjuk pengunduhannya melalui email Anda yang Anda kirimkan. Kami sangat senang atas semua pesan yang kami terima, dan jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan pelajaran kita atau topik apapun di dalam Alkitab, jangan ragu untuk kirimkan kepada kami. Kembali ke tamu kehormatan kami, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Ayat. Kita masih mempelajari Injil Yohanes pasal 1. Hari ini kita akan mulai dengan ayat ke-19. Tapi sebelum ini, saya ingin kembali ke
Pernyataan yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus, dalam ayat 15 ketika dia berkata, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Mohon beri kami beberapa paradoks antara Yohanes sebagai pribadi dan Kristus. Yohanes adalah orang besar. Bahkan Kristus memuji dengan mengatakan bahwa di antara mereka yang lahir dari perempuan tak pernah tampil lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Namun betapa besar perbedaan antara Tuhan dan seorang manusia yang diutus dari Tuhan. Dalam ayat 1 pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Sedangkan dalam ayat 6 ada seorang laki-laki yang diutus oleh Allah. Kristus adalah firman yang ada di pangkuan Bapa, putra tunggal yang ada di pangkuan Bapa. Tapi Yohanes diutus dari Tuhan. Dia adalah suaranya seperti yang dia katakan, aku adalah suara orang yang menangis di padang gurun. Tetapi Kristus adalah firman. Pesannya tersampaikan oleh firman. Suara akan memudar dan menghilang setelah beberapa saat, tapi firman itu konstan, stabil, dan tetap. Kita juga dapat mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis dalam kedudukan yang unik dan terhormat ini adalah sahabat mempelai laki-laki. Sahabat mempelai laki-laki memang berbeda, tetapi betapa besar perbedaan antara sahabat mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki itu sendiri. Kristus adalah mempelai laki-laki, tempat di mana emosi pengantin wanita harus diarahkan tidak kepada orang lain. Yohanes membaptis dengan air, sedangkan Kristus membaptis dengan Roh Kudus. Perbedaan antara Kristus dan Yohanes Pembaptis sangat besar. Pasal 5 misalnya mengatakan bahwa Yohanes adalah pelita yang menyala dan bersinar. Tetapi Kristus bukanlah pelita, dia adalah terang sejati yang menerangi, memberi terang kepada setiap orang. Dalam ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Mohon juga buat perbandingan antara Musa yang olehnya hukum diberikan dan Kristus yang datang dengan kasih karunia dan kebenaran. Kata kasih karunia sebenarnya sangat kaya makna dan digunakan berkali-kali dalam perjanjian baru. Namun dalam paragraf ini adalah pertama kalinya hal ini muncul dalam perjanjian baru. Dan disebutkan di dalamnya sebanyak 4 kali. Ketika dinyatakan bahwa Kristus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran dan itu dari kepenuhannya telah kita terima semua kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Perbedaan antara hukum dan kasih karunia adalah bahwa hukum memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu dan membuktikan kegagalan dan ketidakmampuan saya. Tujuan hukum adalah untuk membuat kegagalan manusia, atau izinkan saya mengatakan bahwa hukum adalah cermin yang mengungkapkan kekurangan saya tetapi tidak dapat memperbaiki saya. Kemudian kasih karunia datang, yang penuh kasih karunia datang dan membawa keselamatan. Itulah sebabnya Paulus atau Saulus dari Tarsus, meskipun ia ahli dalam hukum, menyatakan bahwa ia adalah kepala orang berdosa. Tapi anugerah datang dan menyelamatkan Saulus dari Tarsus, kepala orang berdosa. Melalui hukum kita menemukan kekurangan kita, tetapi melalui Kristus yang penuh kasih karunia, kita memperoleh keselamatan kita. Kita seharusnya masuk ke ayat 19, tapi sebelum itu saya diberitahu bahwa para pemirsa memiliki pertanyaan tentang ayat-ayat sebelumnya. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami rehat sejenak dan akan segera kembali. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Ada pertanyaan? Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan, bukan dari darah ataupun daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Apa perbedaan kehendak daging dan kehendak manusia? Apa perbedaan antara kehendak daging dan kehendak manusia, dan mohon beritahu tentang dilahirkan kembali dari Allah. Kita bisa memikirkan trilogi di ayat 13 dengan cara berikut. 1, bukan dari darah berarti dengan kelahiran alami. Ini berarti bahwa seorang laki-laki suci menikahi perempuan suci tidak secara otomatis menghasilkan anak suci. Tuhan punya anak, tapi bukan cucu. 2, tidak juga keinginan daging yang dapat dipahami melalui contoh ini. Misalnya saya jatuh cinta dengan seorang wanita, dan ini membutuhkan saya untuk mengubah agama saya. Jadi saya pindah agama bukan karena cinta pada Tuhan, tapi karena cinta pada wanita itu. Dan sebaliknya, ini adalah keinginan daging dan tidak ada nilainya di mata Tuhan.
Tiga, tidak juga dari kehendak manusia. Sebagai contoh, di masa lalu ketika orang memiliki budak, jika saya seorang tuan tanah yang percaya pada Kristus, sebagai tuan tanah, saya membiarkan semua budak saya dibaptis dan menjadi orang Kristen. Ini adalah kehendak manusia. Ini juga tidak ada nilainya, karena itu bukan keputusan dari mereka sendiri untuk memilih Kristus secara pribadi. Itulah yang dimaksudkan dengan dilahirkan dari Allah. Seseorang membuat perbandingan antara ketiga kepribadian dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian kita membaca tentang Kain, anak Adam dan Hawa. Abel adalah adiknya, tetapi Kain lahir dari darah, bukan dari Allah. Kita juga membaca tentang Ismail putra Abraham dan Hagar yang lahir dari keinginan daging tetapi bukan dari Tuhan. Kemudian Esau yang ingin diberkati Ishak tetapi ditolak meskipun ia mencari berkat dengan air mata. Ini menunjukkan bahwa itu bukan atas kehendak manusia, tetapi dari Allah. Kita menyimpulkan bahwa dia yang menerima Kristus akan dilahirkan dari Allah dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kita masih perlu mengklarifikasi istilah ini. Apa yang dimaksud dengan dilahirkan dari Allah? Kita lahir dari orang tua kita dan kita mewarisi sifat mereka. Jadi kita mendapatkan gen dan karakter keturunan mereka. Melalui kelahiran alam ini, kita memperoleh dosa. Karena tertulis bahwa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan juga tertulis, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saya harus dilahirkan dari sumber yang berbeda yang adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga saya bisa mendapatkan karakter Tuhan. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Allah di dalam diriku untuk mengambil hati yang keras dari dagingku dan memberikan hati yang baru. Kemudian saya mulai menikmati hal-hal Tuhan yang saya dulu benci. Manusia jasmani tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Daging manusia alami tidak tunduk pada hukum Tuhan. Ketika kita dilahirkan dari Tuhan, kita mendapatkan sebuah kodrat yang mensimulasikan sifat ilahi. Kita menjadi bagian dari kodrat ilahi. Inilah keajaiban transformasi yang Tuhan lakukan dalam diri setiap orang yang menerima Kristus sebagai penyelamat pribadinya. Sekarang kita masuk ke ayat 19 yang berbunyi, "Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, 'Siapakah engkau?' Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, 'Aku bukan Mesias.' Lalu mereka berkata kepadanya, 'Kalau begitu siapakah engkau, Elia?' Dan ia menjawab, 'Bukan.' 'Engkaukah nabi yang akan datang?' Dan ia menjawab, 'Bukan.' Maka kata mereka kepadanya, 'Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?' Jawabnya, 'Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya.' Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi." Di sini, ketika orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi bertanya kepada Yohanes, "Siapakah engkau?" Dan dia mengakui bahwa dia bukan Kristus. Jadi mereka bertanya kepadanya, "Apakah kamu Elia?" Dia mengatakan bahwa dia bukan Elia. Kemudian mereka bertanya kepadanya, "Apakah kamu nabi?" Jawabnya adalah tidak. Jadi siapakah nabi yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi? Kita tahu siapa Kristus dan siapa Elia. Tetapi siapa nabi itu? Apakah mereka berbicara tentang orang lain yang datang setelah Kristus disebut nabi? Tidak ada yang akan datang setelah Kristus karena Kristus adalah wahyu terakhir. Dahulu kala di banyak waktu dan dalam banyak cara Tuhan berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Tetapi pada hari-hari terakhir ini, Dia telah berbicara kepada kita melalui putranya. Setelah Allah berfirman di dalam putranya, tidak ada artinya bagi nabi manapun yang akan datang. Ini sudah berakhir mengenai nabi jika kita pergi ke Ulangan 18 dari ayat yang ke-15. Dan bandingkan dengan kedua kata Petrus dalam Kisah Para Rasul 3. Dan Stefanus sang martir dalam Kisah Para Rasul pasal 7, kita akan mengerti bahwa Kristus adalah nabi. Selain Kristus sebagai Allah yang dimanifestasikan dalam daging, dia juga raja, imam besar, dan dia adalah nabi. Dia memenuhi semua mesianik karakter sebagai Kristus dalam perjanjian lama. Nabi harus diurapi, imam besar harus diurapi, dan raja harus diurapi. Kristus diurapi sebagai raja, sebagai nabi, dan sebagai imam selain menjadi Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Apa peran Kristus sebagai nabi? Dia membawakan kita sebuah pesan yang tak seorang pun bisa membawakannya. Sebagai imam besar, dia berbeda dari semua imam perjanjian lama karena dia mengorbankan dirinya dan menghapus dosa dunia dan dosa semua orang yang telah bertobat. Sebagai seorang nabi, dia membawa apa yang tidak dibawa oleh nabi-nabi lainnya yang bisa dibawa dalam perjanjian lama.
Tak seorang pun pernah melihat Tuhan, anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa telah dinyatakannya. Saya mengerti dari apa yang Anda katakan bahwa menurut posisinya, Kristus adalah Mesias yang Benar. ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Oke, Tetapi, menurut perannya, Kristus adalah Raja, Imam Besar, dan juga adalah Nabi. Jadi ketika dia berbicara tentang Nabi, dia berbicara tentang peran Kristus, Benar. Mesias, yang akan Tepat. datang untuk menyatakan siapa Tuhan itu, dan untuk Benar. berbicara tentang Tuhan. Benar. Yohanes Pembaptis memperkenalkan dirinya dengan kata-kata ini, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Saya ingin tahu arti dari suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Suara siapakah itu dan siapa yang menangis? Mengapa dia menyebutnya padang gurun? ada yang bacanya dalam Alkitab bahasa Arab, saya adalah suara tangisan, tapi sebenarnya berbunyi, saya adalah suara seseorang yang menangis. Dengan kata lain, Yohanes ingin mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa. Anda tidak dapat menahan suara di tangan Anda. Di samping itu, sekali suara itu diucapkan, itu tidak akan kembali. Begitulah caranya Yohanes memandang dirinya meskipun Kristus berkata bahwa dia adalah yang terbesar di antara mereka yang lahir dari para wanita. Namun perkiraan Yohanes untuk dirinya sendiri sangat kecil. Dikatakan bahwa murid melakukan segalanya untuk tuannya kecuali untuk melepaskan kait sepatu. Tetapi Yohanes mengatakan bahwa dia bahkan tidak layak untuk membungkuk dan membuka kait sepatu Kristus. Dia menganggap dirinya sendiri lebih rendah dari seorang hamba. Dia menganggap dirinya hanya sebagai suara seorang yang berseru di padang gurun. Seseorang berseru dan aku hanyalah suaranya. Jadi jangan memperhatikan saya. Sebaliknya, perhatikan pesan. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Pria ini, Yohanes, luar biasa dan benar-benar hebat. Motonya adalah dia harus bertambah, tetapi saya harus berkurang. Di sini, semangat yang luar biasa dari hamba teladan dan ideal ini mulai terlihat. Pemirsa terkasih, kita akan rehat sejenak lalu kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Tetaplah bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Dalam Injil Yohanes 1 ayat 21 ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yohanes, "Siapakah kamu? Apakah kamu Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." Tetapi dalam Injil Matius 11 ayat 14, Kristus berkata tentang Yohanes, "Dia adalah Elia yang akan datang." Bagaimana saya bisa memahami dua perkataan ini? Dengan kata lain, Yohanes mengatakan bahwa dia bukan Elia. Sementara Tuhan berkata bahwa Yohanes adalah Elia. Bagaimana kita memaknai kedua perkataan? Tuhan tidak secara tepat mengatakan bahwa Yohanes adalah Elia. Tapi dia berkata jika kamu menerimanya, yang berarti dia memberi syarat. Kristus berarti hal yang berbeda dari apa yang Yohanes maksudkan dan apa yang orang Yahudi maksudkan. Orang-orang Yahudi bermaksud apakah kamu Elia yang sama naik ke surga dan kembali? Yohanes berkata bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis dan bukan Elia. Memang benar bahwa Yohanes datang dalam roh dan kuasa Elia, dalam roh moral untuk menegur kejahatan dan menghasut pertobatan. Tapi dia tidak datang dalam pribadi Elia. Jadi jawaban Yohanes benar. Orang-orang Yahudi bertanya, apakah kamu Elia? Datang dari surga. Dan Yohanes menjawab, bukan, saya adalah Yohanes Pembaptis. Aku adalah suara seorang yang berseru. Kristus di sisi lain mengacu pada Nabi Elia yang dibicarakan dalam Maliaki pasal 4 ayat 5. Lihatlah, aku akan mengirimmu Elia. Maliaki mengacu pada seseorang dalam roh Elia Membawa pesan untuk Elia. tepat untuk mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya jawaban Kristus dikondisikan. Jika kamu mau menerima, maka dia adalah Elia. Jika kamu tidak mau, maka kamu akan kehilangan kesempatan dan dia akan datang lagi setelah pengangkatan gereja menurut Wahyu 11. Orang yang berbeda akan datang dalam roh dan kekuatan Elia untuk mempersiapkan jalan di hadapan Mesias yang akan muncul dalam kekuatan dan kemuliaan. Artinya tidak ada penyimpangan. Benar, tak ada perbedaan. Saudara Yosef mulai dari ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud. Ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air." Perikop ini menimbulkan pertanyaan. Bagaimana mungkin Yohanes mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan ketika dia sendiri bersaksi tentang dia? Ya, saya perhatikan Yohanes Pembaptis tidak berkata, saya tidak mengenal dia. Tetapi
Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air dan api. Yohanes Pembaptis terus menjelaskan bahwa Tuhan yang mengutus dia, mengatakan kepadanya bahwa dia yang kepadanya dia melihat roh turun dan tinggal, dialah yang membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yohanes tidak tahu siapa yang akan membaptis bangsa itu dengan Roh Kudus dan api. Ketika Kristus datang untuk dibaptis, Yohanes berseru, "Akulah yang membutuhkan engkau untuk membaptis aku." Ini membuktikan bahwa Yohanes Pembaptis mengetahui keunggulan, kelebihan, dan kemuliaan Tuhan, tetapi dia tidak tahu bahwa dialah yang membaptis bangsa itu dengan Roh Kudus. Pembaptis berkata dalam ayat 32, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya." Pertanyaan saya, apa makna roh yang tinggal pada dia dalam hal kepribadian dari Kristus? Saya pikir ini berbicara tentang kesempurnaan Kristus. Akhirnya merpati menemukan tempat untuk menginjakkan kakinya dalam Kejadian 8 ketika Nuh mengirim burung gagak setelah air bah. Burung itu terbang dengan ragu-ragu, tetapi ketika ia melepaskan merpati, ia tidak menemukan tempat untuk menginjakkan kakinya. Kita dapat mengatakan bahwa selama 4.000 tahun dari Adam sampai Kristus, Roh Kudus tidak menemukan tempat untuk Maksud menginjakkan Anda Roh kakinya. Kudus dilambangkan dengan burung merpati? Ya, karena Roh Kudus tinggal di atasnya dalam bentuk tubuh seperti burung merpati. Roh Kudus menemukan tempat dan menetap. Dia menetap karena dia menemukan seseorang yang dalam harmoni yang sempurna dengan Tuhan karena dia adalah salah satunya anak laki-laki yang ada di pangkuan Bapa. Kita melihat ini dalam perkataan Kristus dalam Yohanes pasal 6 ayat 27. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Bagaimana Allah Bapa menetapkan materainya pada Kristus? Bapa memateraikan ketika Roh Kudus tinggal di atasnya setelah dia dibaptis oleh Yohanes. Saya akan lanjutkan membaca kata-kata Yohanes mulai dari ayat 33. "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Mohon jelaskan tentang Kristus membaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan baptisan dengan Roh Kudus? Jika Anda baca dalam Kisah Para Rasul 1, Anda akan menemukan bahwa setelah kebangkitannya di antara orang mati, Kristus mengingatkan para murid bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama setelah Tuhan bicara pada mereka, ini digenapi pada hari Pentakosta. Kita cukup membaca tentang baptisan Roh Kudus dalam 1 Korintus 12 ayat 13, di mana Paulus berkata, "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh." Itu berarti bahwa ketika Roh Kudus datang dan membaptis orang percaya pada hari Pentakosta, tubuh Kristus didirikan. Hari ini ketika seorang percaya kepada Kristus, Roh Kudus masuk di dalamnya. Dia tidak membutuhkan baptisan baru, tetapi ia ditambahkan atau bergabung dengan baptisan yang terjadi pada hari Pentakosta, karena hari Pentakosta tidak berulang. Seperti hari kelahiran Kristus yang tidak berulang. Kedatangan Roh Kudus dari surga dan pendirian gereja adalah hari yang tak terulang. Kita tidak membutuhkan Roh Kudus untuk datang setiap hari atau setiap generasi, atau setiap abad untuk mendirikan gereja baru, karena gereja meluas dari Pentakosta sampai pengangkatan. Dan semua orang percaya termasuk dalam gereja yang mapan Ya, itu. semua orang percaya baik yang termasuk. rohani, duniawi, kuat, atau lemah, semua orang percaya. Itulah mengapa kita temukan hal sama dalam pesan pertama pada jemaat di Korintus yang dikirimkan pada orang-orang percaya duniawi, bukan rohani, bayi-bayi di dalam Kristus. Saudara Yosef, karena kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus, kita menemukan bahwa di bagian lain dari Alkitab, Yohanes Pembaptis, bahwa Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Apakah itu satu atau dua baptisan? Apakah satu kelompok atau dua kelompok orang? Tidak, ada dua baptisan pada dua waktu yang berbeda untuk dua kelompok yang berbeda. Baptisan dengan api hanya disebutkan dalam Matius 3 dan Lukas 3, sedangkan baptisan dengan Roh Kudus disebutkan dalam Matius 3, Markus 1, Lukas 3, Yohanes 1, Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 11, dan dalam 1 Korintus pasal 12, jumlah 7 kali baptisan dengan api adalah untuk orang-orang yang tidak percaya. Siapapun yang datang dan percaya pada Kristus akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka yang tidak datang pada Kristus dan menolak Dia akan dibaptis dengan api. Karena api yang disebutkan dalam Matius 3 dan Lukas pasal 3 berbicara tentang murka Allah dan penghakimannya. Alat penampis sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya,
dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Api yang disebutkan di sini adalah api penghakiman bagi semua orang yang telah menolak Kristus. Bagaimana jika seseorang mengklaim bahwa hanya ada satu kelompok orang dan bahwa api digunakan untuk membakar ketidaksempurnaan orang percaya? Kata api disebutkan 3 kali dalam Matius pasal 3. Istilah baptisan dengan api disebut 3 kali di tengah-tengah. Silakan baca tentang api sebelumnya. Sebelumnya, kita membaca setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jelas ini api penghakiman. Lalu dia berkata, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kemudian alat penampis sudah di tangannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Api pertama dan ketiga adalah api penghakiman. Jadi api tengah juga harus api penghakiman. Itu sebabnya ketika berbicara dengan orang percaya tidak ada penyebutan api. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 1, ia berbicara kepada para murid. Dalam Kisah Para Rasul 11, dia berbicara tentang orang percaya. Dalam 1 Korintus 12 tentang orang-orang kudus. Jadi tidak ada penyebutan Kami api. menyimpulkan ada dua kelompok orang. Sekarang izinkan saya untuk merangkum episode ini bersama para hadirin. Apa perbedaan antara Musa dan Kristus tentang apa yang tertulis tentang Musa datang dengan hukum, sedangkan Kristus datang dengan kasih karunia dan kebenaran? Kita tahu Musa datang mencari keselamatan, tapi Kristus sendiri adalah keselamatan kita. Menurut hukum, kami menemukan kekurangan kami dan kebutuhan kami akan keselamatan. Oleh kasih karunia Kristus, kami menerima keselamatan. Apa perbedaan antara Yohanes dan Kristus? Kami menemukan bahwa Yohanes mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang diutus Allah, tetapi ketika dia berbicara tentang Kristus, dia bukan sebagai manusia biasa tetapi sebagai Tuhan. Dan Yohanes datang untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Dia bukan cahaya, tetapi Kristus adalah terang yang telah menerangi seluruh dunia. Yohanes Pembaptis berkata bahwa Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus. Apakah baptisan dengan Roh Kudus itu? Baptisan dengan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta dan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus ditambahkan ke dalam tubuh Kristus. Terima kasih untuk Anda semuanya karena telah bersama kami. Tuhan memberkati. Saudara Yosef, terima kasih. Kami sungguh menghargai usaha dan kontribusi Anda. Tuhan memberkati Anda. Pemirsa terkasih, Sang Pembaptis juga berkata bahwa Kristus adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Kristus adalah anak domba yang ditahbiskan oleh Allah, yang sesuai dengan Tuhan, memenuhi persyaratan Tuhan dan orang yang akan menyelesaikan nasihat Tuhan. Kristus adalah pengorbanan besar yang tidak akan menebus hanya satu anak, seperti anak domba yang menebus Ishak anak Abraham, tetapi dia adalah anak domba yang dapat menangani dosa dunia dan dapat menebus seluruh dunia. Pertanyaan episode hari ini adalah, apa arti dari baptisan Roh Kudus? Apa artinya? Silakan kirimkan jawaban Anda dan saya akan mengingatkan Anda bahwa pada akhir studi Injil Yohanes, kami akan mengirimkan hadiah yang berharga kepada semua orang yang mengirimkan kami semua jawaban yang benar. Sampai jumpa, Tuhan menyertai Anda. Apakah ada perbedaan antara saya datang kepada Kristus dan saya datang kepada kekristenan? Apakah saya memeluk kekristenan berarti saya datang kepada Yesus Kristus? Di manakah di dalam Alkitab yang melarang untuk meminum anggur? Kristus mengubah air menjadi anggur, dan Musa di zaman kuno mengubah air menjadi darah. Apa yang ditunjukkan ini mengenai pelayanan Musa dan pelayanan Kristus? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.